Selamat datang Kania Mania Noiser dan para noise. Mohon maaf ya Mat, ini disuruh produser harus disebutin. Yang udah datang di sini dari ibu kota lama ya, maupun di ibu kota yang baru di IKN sana dan dimanapun berada yang nonton kita dimanapun kalian berada. Selamat datang di segmen terbaru Ruang 28 yang dinamakan Ruang Sambat. Sama-sama debat. Yuk tepuk tangan dulu untuk Ruang Sambat. Nah, Ruang Sambat ini ada tagline-nya guys ya, ada tagline-nya. Jadi nanti kalau gue bilang Ruang Sambat, kalian jawab, ah elah gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Ruang Sambat. Ah elah. Oke, kita langsung aja masuk ke tema Ruang Sambat hari ini, yaitu pemuka agama. Boleh kaya atau tidak? Di Indonesia dan dunia ya kalau lu lihat banyak pemuka agama tuh sangat-sangat kaya. Berarti kalau di Indonesia aja pasti lu udah sering lihat ya ada tokoh pemuka agama yang misalnya naik turun Alphard lah. Ibaratnya mobilnya tuh bagus, jam tangannya mahal. Dan sampai kadang-kadang mereka juga kalau ngonten tentang hidup-hidup yang bermewah-mewah lah gitu. Nah jadi di sini kita mau memperdebatkan apa yang biasanya netizen perdebatkan sebenarnya di kolom komentar gitu. Karena di konten-konten seperti itu biasanya netizen juga bersambat dan berdebat di kolom komennya gitu. Ada yang bilang boleh aja kok pemuka agama tuh kaya raya, tapi ada juga yang bilang harusnya sederhana dong. Kan pemuka agama sering ngingetin bahwa hidup itu hanya sementara, toh harta tidak dibawa mati gitu katanya. Nah tapi ada juga lagi netizen yang jawab lagi ya kan. Ya harta emang gak dibawa mati sih, tapi kan kalau hidup butuh harta, katanya gitu. Nah jadi kita bakal coba debatin ini. Tapi sebelum itu coba kalau menurut kalian sendiri, pemuka agama tuh boleh kaya apa enggak? Coba gue mau dengar dulu dari yang ada di sini. Siapa yang bilang pemuka agama boleh kaya? Mungkin ada yang mau jawab boleh gitu. Siapa menurut lo? Boleh? Boleh. Yang gak boleh ada gak? Kayaknya lebih dikit nih yang jawab gak boleh ya. Berarti kayak lebih banyak di tim yang bilang boleh nih. Oke, ini udah ada yang kalah nih berarti di antara dua yang akan bertanding di sini. Kalau secara demokrasi udah selesai nih ya. Untung gak pakai demokrasi ya di sini. Oke, nah sebelum masuk ke sesi debatnya, gue bakal ngejelasin peraturannya dulu nih. Jadi nanti bakal ada 2 pertanyaan yang diperdebatkan sama para debaternya. Dan gue sebagai moderator akan menengahi jalannya acara debat. Walaupun gue sendiri pasti udah punya bias ya, posisi yang mana. Jadi sebenarnya gak tengah-tengah banget. Nah masing-masing peserta sambat ini bakal punya sikap atau stance ya terhadap si pertanyaan yang bakal ditanyain nanti. Abis itu buat warga-warga ibu kota lama yang udah datang ke sini, kalian bisa bertanya. Kalian bisa bertanya ke para peserta sambat hari ini. Oke. Kita langsung saja, kita akan panggilkan peserta sambat di episode kali ini. Dari sudut merah kita sambut inilah Coki Pardede. Gimana kabar Kania? Gimana? Baik. Udah siap ngelawan Tretan Muslim? Sudah siap. Sejauh apa persiapannya? Tadi saya kesini naik Innova Zenik. Saya kesini naik Innova Zenik. Jadi posisinya nih gak boleh? Enggak, karena Alphard saya rusak. Oh. Sebenarnya kalau ada Alphard saya naik Alphard. Tapi adanya Innova Zenik. Oke, siap. Tapi saya sudah sangat siap untuk menghadapi lawan saya ini. Yang katanya pemuka agama harus sederhana. Saya tidak setuju. Gak setuju ya? Menurut saya pemuka agama harus kaya serakah. Siap. Saya setuju itu. Oke. Ya. Siap-siap ya. Saya sudah siap. Kita panggil lawan langsung aja ya. panggil. Saya sudah tidak sabar sekali nih. Oke. Ingin menghadapi. Kita panggilkan dari sudut biru. Inilah Tretan Muslim. Ini debatnya harus terhormat nih. Oh nggak ada harus elegan nih. Di kalangan saya debatnya terakhir berantem loh. Enggak, tapi kita harus tidak boleh berantem. Tidak boleh. Tidak boleh menjadi seperti Sylvester. Gak boleh. Ya.
harus kita lebih beradab ya berarti ya. Ya, kita tidak boleh. Berani. Tapi buat teman-teman saya pakai baju biru, saya bukan tim ses Gibran. Saya adalah sekarang Iya, adalah ini biru gemoy nih. Iya, sekarang saya admin. Oke. Tapi- 1 dari 7 admin berarti. Katanya ada 7 admin. Salah satunya saya. Salah satunya. Dan saya sebenarnya nggak setuju acara ini karena ini ngobrolin pemuka agama oleh 2 orang yang tidak beragama semua mereka berdua. Harusnya yang debat tuh lawat ya. Bagus tuh, bagus. Dan saya di sini sisinya adalah pemuka agama nggak boleh kaya. Ya. Oke. Yang naik-naik Alphard itu pemuka agama saya. Pemuka agama yang lain juga ada yang naik Alphard. Anda paling tinggi aja naik Zenix bro. Loh. Wah. Itu kan yang di Indonesia, Iya. yang di Vatikan kan belum dihitung. Iya belum juga sih. Oke, Ya, oke, sudah. saya udah siap. Oke, saya sudah siap. Udah nih, udah siap ya? Sudah. Langsung aja berarti kita bersiap-siap Oke. Oh, oke. di tempat para peserta sambat. Ya, Baik. boleh. Sekarang untuk Coki Pardede, Ya. silakan sampaikan dulu pandangannya ke Ya. audiens terkait tema tadi ya. Ya. Apakah pemuka agama boleh kaya? Silakan Coki. Saya percaya, pertama kita kasih tepuk tangan dulu buat penonton yang hadir di sini. Saya percaya pemuka agama boleh kaya, agama apapun itu. Kenapa? Karena saya percaya setiap agama itu tidak mengajarkan hal yang sia-sia. Betul ya? Setiap agama Betul itu nggak, Muslim? Gimana? tidak mengajarkan hal yang sia-sia. Ya, benar. Karena bahkan di ajaran semua agama dikatakan kesia-siaan itu malah cenderung tidak ada gunanya. Nah, jadi kalau kita dari muda sudah belajar public speaking, sudah menghafalkan misalnya quote-quote dari surat atau ayat tertentu, Kitab itu kan suci. investasi yang bisa kita jadikan sebuah konten yang nanti nggak apa-apa dong kalau kita dapat AdSense atau dapat keuntungan dari situ. Menurut saya sih tidak apa-apa. Karena mereka udah bertahun-tahun menjalani profesi ini. Ini seperti pekerjaan aja, ada jenjang karirnya mungkin. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Karena ini adalah salah satu bentuk profesi yang saya rasa harus sudah mulai diakui sebagai profesi yang menguntungkan. Itu stand saya kalau menurut saya. Oke, terima kasih Coki Pardede. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjut ke Tretan Muslim. Sebelumnya saya mau tanya nih Noise Community kegiatannya apaan nih? Ini penonton buat yang di rumah tolong di syuting ini Noise Community. Iya. Ya. Ini setara komunitas helm predator mereka nih. Apa Nonton. anjing komunitas Oleh Mereka Predator? Iya maksudnya apa komunity noise ini apa? Oke Ini langsung maksudnya aja. mereka nonton. Iya Mereka kegiatan nonton. sehari-hari ini selain nonton apa? Selain nonton Mereka noise orang-orang and tapping. chill. Nah, mereka tidak Iya, Netflix iya. and chill, mereka noise. Oke and saya mau chill. jawab dulu. Oke, Oke. silakan. Pemuka agama tuh tidak boleh kaya karena sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh agama sebelumnya. Ya. Tidak ada mereka yang berfoya-foya. Bahkan di Tuhan agama Anda yang dulu. Beliau itu anggur saja dia tidak beli. Dia merubah air jadi anggur. Itu karena irit beliau. Oh. Ya. Dari agama saya juga para rasul, para nabi. Ya. Itu juga tidak ada yang berfoya-foya. Dan Hemat katanya. Iya, iya. Anda nggak tahu kan? Enggak. Ada. Nggak, saya sebagai moderator nggak bisa berkomentar Ya. banyak nih guys. Dan Soalnya sekarang harus kalau netral. ada Ya. pemuka agama, bagaimana kalau dia mengajarkan kita hidup harus sederhana, tapi rumahnya gede, ya kan? Itu sudah tidak bisa lagi berceramah tentang kesederhanaan. Karena Sehari-hari susah kalau ngomong. Anda kalau ngomong hidup sederhana tinggal gitu. Oh. Itu bukan rumah sederhana, rumah angker sih sekarang. Pokoknya saya tidak setuju karena harusnya pemuka agama mencontohkan hidup sederhana. Oh. Karena kalau Anda ustadz tapi flexing-flexing itu Indra Kents. Nggak pantas masa sebelum kita sholat, tapi sebelum sholat ini ada BMW saya. Nah, nggak pantas. Betul. nggak pantas ya. Harus sederhana, biar mencontohkan
hidup seperti tokoh-tokoh agama sebelumnya. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tretan Muslim. Nih kayaknya bakal panas banget ya debatnya. Jadi langsung aja kita mulai sambatnya. Tapi sebelum itu kita tagline-nya dulu dong ya. Ya. Ruang sambat. Oke. Mantap, tepuk tangan lagi. Oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Silakan. Apakah pemuka agama wajib dibuatkan aturan yang mengatur jumlah maksimal fee setiap kali mereka berdakwah atau ceramah? Kita akan mulai dari sudut merah dulu. Oke. Dari Coki. Saya tidak setuju. Tidak setuju? Menurut saya tidak boleh ada aturan yang membatasi fee setiap para pemuka agama. Karena yang bisa mengatur pemuka agama hanyalah wangsit dan ilham. Oh. Kalau ada fee itu harus datang dari mimpi. Oke. Misalnya dia tidur ngomong 5 juta ya. Itu baru. Kalau orang yang ngomong itu manusia. Dan manusia tidak boleh mengatur manusia. Hanya Tuhan yang boleh mengatur manusia. Siap, Jadi kalau Coki. menurut saya tidak boleh ada itu fee seperti itu. Tahan dulu. Itu ya Supaya berarti juga ya? tidak bisa kena pajak. Oke. Gitu kalau saya tidak perlu. Kalau Anda bagaimana? Oke, kita pindah ke sudut biru. Kalau Silakan. saya namanya Silakan. pemuka agama itu harus ada batas bayarannya. Tidak boleh, saya tidak setuju. Iya, tunggu. Batas bawah Iya, maksud sabar. saya. Jangan Oh, bukan batas atas. Bukan batas atas. Oh, batas bawah. Kok Maksudnya jadi gimana batas begini, bawah? begini. Kalau ada batas, tunggu. Ini jadi tidak nyambung nih dengan awalnya nih. Ini jadi tidak nyambung. Memang. Ini logikanya Tapi gimana nih? misalnya seperti apa? Kita Logikanya dari- gimana? Bukan, karena begini. Ya, Kalau karena kan namanya pemuka agama, Ya. memang dia biasanya bayar seikhlasnya. Iya. Masalahnya banyak orang yang ngundang-ngundang tidak tahu diri begitu. Oh. gimana maksudnya tuh? Misalnya udah diundang, udah ceramah, baru ya ini Pak Ustadz adanya segini, 500.000 misalnya. Dia Ya. udah ceramah 2 jam. Sama-sama belajar ilmu agama, Ya. dibayarnya sama. Menurut saya jangan gede-gede banget tapi jangan kecil-kecil banget. Berapa yang ideal menurut Anda? Udah tahu Coki sama Muslim kalau ngomong bahaya. Yang mau dengerin versi tanpa sensor, langsung klik link di deskripsi. Bahwa Ya, itu jangan terlalu murah karena Oh. biar misalnya pemuka agama saya ngomong, hidup itu hanya sementara. Ya. Tapi sementara itu 60 tahun gitu, itu tetap hidup gitu. Kalau Ya. Anda bayar 2 hari seikhlas, gitu ya. bukan. Harus seikhlasnya terlalu miskin juga dia nggak punya semangat. Gimana seorang pemuka agama mau semangat ceramah kalau dia diteleponin pinjol aja. Dan saya setuju kalau pemuka agama tuh tidak layaklah dibayar 500.000. Ya. Karena menurut saya yang miskin-miskin kerja aja jangan berdoa menurut saya. Jangan ya. Ini beda Doa. lagi. Beda topik ini. Doa, keselamatan dan Penasaran sama pendapat Coki? Udahlah, dengerin versi tanpa cut dengan klik link di deskripsi. Enggak, kalau maksud saya gini. Ini jawaban serius ya. Kan bapak-bapak dan semua ibu-ibu atau siapapun mau apa, mereka kan sudah transport, datang ke tempat mereka untuk ceramah. Ya. Iya, berarti ada minimal juga. Dan mereka kan batas ingin bawah juga. membawakan sukacita kepada orang yang mendengar. Jangan Ya. sampai yang dengar sukacita, yang memberikan ceramah duka cita. Karena minus. Kalau saya Berarti- sih itu aja. Enggak, kalau saya supaya nanti kan gini. Ini untuk membagikan sukacita kepada umat, tentunya yang berbicara harus sukacita dulu. Dan sukacita paling dalam adalah selain hubungan yang personal dengan yang di atas, isi rekening. Saat kita sudah berdoa dan kita lihat isi rekening, aku sukacita, dia ke mimbar, sukacitanya akan terpancar dalam cara dia berbicara. Ya, tapi kalau Oke. terlalu banyak juga, dia malah mikir, 100 juta buat apa ya hari ini ya? Emang buat apa Muslim? Iya maksudnya dia Kalau terlalu, buat menolong anak yatim piatu? iya bisa, tapi itu pakai yayasan dia biasa, tapi yang itu buat dia gitu. Saya Kalau terlalu agak gede. setuju tapi tidak setuju juga. Ya udah, kalau gitu menurut Anda batas bawahnya yang tidak menghina tapi cukup berapa? 5 juta tadi. 5 juta, 5 juta. Itu menimbang apa tuh? Menimbang apa? Atas dasar UMR rata-rata. UMR Jakarta. UMR dan dia 5 juta tuh masih buat, kalau dia ngekos masih buat kosan bisa, masih ke W Club juga bisa. Maksudnya dia
pas siang. Ya tergantung kan kalau emang boleh ya di agamanya. Iya, ini pemuka agama-agama lain kan bukan nggak agama saya. Nggak semua kepercayaan melarang. Nggak semua kepercayaan melarang. Nggak semua kan ya? Iya, itu betul. maksudnya. Iya. Enggak, kalau saya setuju. Kalau saya setuju ada batas bawahnya, tapi batas bawahnya minimal 100 juta, batas atasnya tak terhingga. Coba kita lihat penonton lebih suka argumennya siapa ya. Hmm. Tepuk tangan buat yang mendukung argumennya Coki. Tuh. Setuju ya. Batas bawah 100 juta setuju ternyata. Iya. Oke. Sekarang yang batas bawah 5 juta, batas atas 100 juta. Argumennya Muslim. Tepuk tangan. Oh, lebih ramai. Mbak Jilbab, Berarti tepuk tangan emang- Mbak Jilbab. Anda agama saya Anda lupa diri Anda berjilbab. Masa diancam? Berjilbab mendukung ini. Ini sesat community kalian ini. Enggak, tapi sebenarnya intinya yang ingin saya pertanggungjawabkan adalah jangan dong dipakai karena kita pemuka agama langsung kalian bilang ya tapi kan harus ikhlas terus kalian gak mikir-mikirin kesejahteraan kita tapi juga. kalau ketinggian itu kasihan panitia ngadain acara. Kalau misalnya ekosistemnya tidak jalan, siapa lagi yang mau jadi pemuka agama kalau miskin semua? Iya. Siapa coba? Siapa Udah, coba? udah. Oke. Ya. Cukup Saya dulu, membela cukup loh dulu. profesi pemuka agama loh. Ya, karena keterbatasan durasi kita cukupkan dulu ya untuk Ya. pertanyaan pertama. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan kedua. Ah, ini dia seru nih. Pertanyaannya, apakah menurut kalian profesi pemuka agama itu menjadi jalan pintas untuk mendapatkan kepentingan pribadi? Oke. Dari siapa dulu? Mungkin Dari Muslim dulu sekarang. Ya. Sudut biru. Silakan Muslim. Apakah profesi pemuka agama itu dipakai untuk Jalan mendapatkan pintas. kepentingan pribadi? Jalan pintas ya. Jalan Kata pintas. kuncinya jalan pintas. Jalan pintas. Itu bisa kita Instan. lihat dari Shortcut. skop yang kecil aja. Apabila di kampung Anda ada pemilihan Pak RT, siapa yang dipilih? Terlalu bahaya abangku, bisa digeruduk. Biar aman, langsung aja ke versi tanpa sensor dan cut. Tinggal klik link di deskripsi. Enggak, sekarang sudah ada contoh pemuka agama yang masuk pemerintahan kita. apa yang mau Anda tanya tentang beliau? Itu kalau pemuka agama masuk pemerintahan. Saya mendukung beliau karena beliau pernah mengeluarkan statement yang saya setuju. Apa itu? Pasti Legalisasi ganja. Lihat, diam-diam, ger. Iya. Dia diam-diam kan nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomong. Jangan-jangan dia tenang. diam-diam selama ini santai. Ya santai kan Santai. Santai. Tapi ganja medis ya, ganja Ah. medis bukan ganja rekreasional. Emang itu ada statementnya. Ya pokoknya saya tetap tidak setuju karena itu. Berarti misalnya contoh Anda lebih percaya pakar. Ya pakar kalau dia di suatu pemerintahan apa yang dibutuhkan pakai pakar. Jangan kecuali pemuka agamanya juga ahli di bidang itu. Ya, bentar, Baru bentar. bisa. Untuk jalan pintas mendapatkan kepentingan, tadi kan ngomongin kepentingan jabatan Ya. ya. Tapi yang lain-lain juga nggak? Misalnya kayak tadi urusan uang gitu. Oke. Kalau dari Coki kan tadi ngomongnya Ya. pemuka agama bisa sekaya-kayanya lah yang mereka Boleh, mau. Ya bebas. Kan? Nah, apakah profesi pemuka agama ini menurut lu jadi jalan pintas ya untuk jadi sekaya-kaya raya itu? Misalnya dengan tadi kan Boleh. apakah harusnya kalau orang lain kerja lebih keras, kalau Ya. dia kerja tidak sekeras harus, itu, harus. bagaimana Cok? Saya malah pengen kan 10 orang terkaya di dunia. Ini rata-rata ateis. Iya. Oke. 10 orang terkaya di dunia nih Warren Buffett, terus si siapalah Elon Musk, Iya, apa tuh iya. rata-rata ateis. Saya pengen banget ada yang nomor 1 tuh beragama. Oh, biar ada Iya, apa, keberagaman, biar bineka, ada- kebinekaan. Kebinekaan gitu. Kebinekaan. Biar nanti kan bisa menunjukkan inilah berkat dari Tuhan saya. Gitu. Jawabannya sangat Pancasilais. Oke, sekarang kita coba ternyata Muslim. Ada Kalau ketanggapan? saya pemuka agama boleh menggunakan di kepentingan-kepentingan selain jabatan tadi. Ya. Misalnya apa yang boleh? Misalnya dia ditilang polisi. Karena saya mendapat testimoni dari teman saya yang seorang habaib. Ya. Dia tidak pernah ditilang. Saya juga pengen jadi Jadi itu apa yang bro. terjadi ketika pemuka Kalau agama nggak ada pakai helm? polisi. Nggak pakai helm? Enggak, biasanya dia naik mobil. Oh, naik Oke. mobil. Saya jalur ganjil genap dia. Assalamualaikum. Platnya. Gitu. Assalamualaikumnya. Assalamualaikum gitu. Oke. Assalamualaikum. Ayo, mari Pak Haji langsung gitu. Pak Haji lagi ya? Iya, itu free pass yang sangat mantap itu.
Itu ternyata jalan pintasnya. Iya, ya nggak perlu stiker keluarga besar TNI itu. Oh, itu lebih dahsyat. Coba saya pengen tes itu dulu. Coba gimana tes? Pakai ini. Enggak, nanti pakai surban aneh. Iya. Ini kan ganjil genap. Iya, coba pakai mobil Anda, coba jalan situ. Assalamualaikum. Latihan dulu. Gitu. Oh iya. Ya. Mana gua agak-agak mirip pemimpin ormas tertentu kalau pakai itu memang. Ada. Coki mirip imam di Arab juga. Ada. Enggak, gue juga mirip HRS lagi katanya gue mirip HRS. Oke, seru banget ya jawabannya tuh 2 pertanyaan ini, tepuk tangan dulu. Sorry, kita belum tentuin tadi pemenang di round 2 di pertanyaan 2. Coba tepuk tangan dulu buat yang menganggap argumennya Muslim lebih kuat. Oke, sekarang argumennya Coki lebih kuat. Seimbang. Seimbang. Di sini seri ini. Skornya ya. Seri. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan dari penonton sekarang. Oke. Katanya gue bisa ngambil 2 pertanyaan nih dari penonton yang datang di sini. Oke, siapa yang mau bertanya nih? Silakan, langsung angkat tangan. Oke, boleh. Mas yang paling depan. Silakan dikasih mic-nya. Dengan siapa namanya, umur, profesi? Ya, pemuka agama bukan? Bukan. OTW. Datang sini. Tadi nama? Ya, Umur. nama. Oke. Perkenalkan, nama saya Eben dari RFM UNJ. Umurnya tahun ini 20, puji Tuhan. Oh. Oke, langsung nanya? Langsung. Boleh, Oke, langsung nanya. Apakah boleh seorang pemuka agama kaya melalui afiliator kripto? Oke, cukup. Kita jawab dulu ya. Pertanyaan satu dari mana? Terima kasih Alron ya namanya. Ya, thank you ya. Thank you Alron. Betul, kasih tepuk tangan Thank you. Tepuk tangan dulu. Bagus. Silakan 10 detik berpikir dulu jawabannya kira-kira apa nih, ha? Ini nggak ada di sini, nggak ada pertanyaan brengsek gitu. Nggak ada. Apakah pemuka agama boleh kaya dari jalur afiliator kripto? Boleh. Oke, Saya kita tahu jawab. saja. Cokin dulu. Boleh. Boleh asal kriptonya yang diawasi dan sudah lolos dari OJK. Oke. Yang penting itu kalau saya. Boleh dia. Muslim berarti nggak boleh? Kalau saya Penasaran sama jawaban Coki Muslim? Langsung aja klik link di deskripsi buat tahu jawaban lengkapnya. Oke. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu berarti. Ya, Boleh angkat tangan siapa yang mau nanya? Ya, boleh Mas yang ini dia 1991 nih. jaketnya. nih, Mas itu di samping Mas. Mantap. Mas jujur Mas kelitih ya. Kok baru tahu kelitih sih orang Jawa semuanya. Saya mau tanya, Ya, Boleh Mas. apakah kedepannya seluruh pemuka agama termasuk yang tidak terorganisasi wajib diperiksa KPK? Bentar dulu. Tadi namanya belum nih. Namanya, Nama. profesinya, Bagus ya. domisili, pernah ditilang apa enggak? Ya. Silakan. Nama saya Reza, profesi saya logistik, bekerja di Logistik. bidang logistik. Ya. Oke, nice. Oke, Kurir, terima kasih Mas logistik Reza. Enggak semua Pertanyaannya. logistik kurir bangsat. Oke. Reza. Tadi pertanyaan Jadi adalah selama ini pemeriksaan KPK, gratifikasi segala macam itu adalah untuk pejabat pemerintah. Ya. Ya kan? Nah pertanyaan dari Mas Reza adalah apakah pemuka agama perlu masuk ke dalam daftar yang bisa diaudit, diperiksa, dan bahkan dipidana tindak pidana korupsi lewat penyelidikan KPK. Ya. Muslim dulu, tadi kan Coki dulu ya. Sekarang Muslim dulu. KPK itu urusan duniawi saja. Yang namanya Ustadz itu Berbahaya lagi abangku. Harus di stop abangku. Langsung aja yuk klik link di deskripsi buat tahu jawaban lengkapnya. Kita masuk ke closing sekarang. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Tapi sebelum itu kita ini dulu. Ya, tagline-nya dulu. Kita Tagline. punya dulu Ya. tagline-nya dulu. Ruang Sambat. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, di closing ini kita akan coba minta statement Ya. dari Coki dan Baik. Muslim ya. Baik. Jadi siapin dulu 10-15 detik, silakan dipikirin dulu. Sudah dapat. Udah dapat ya, Ya. closing statement dan kesimpulannya untuk tema Sambat kali ini. Yaitu pemuka agama boleh kaya atau tidak. Silakan dari Coki dulu. Saya simpel aja, pemuka agama harus kaya. Kenapa? Stop excuse untuk tidak menghargai para pemuka agama dengan mengatakan kalian kan harus sederhana. Kalian kan wakil Tuhan.
Padahal sebenarnya kita pelit doang. Tidak mau menghargai mereka. Mereka harus kaya. Itu yang satu. Dan yang kedua, mereka itu memberikan waktunya. Mereka mengambil waktu dari keluarga untuk kalian. Mereka rela loh gak ketemu anaknya, gak ketemu istrinya. Misalnya istrinya nanya, Pak mau kemana? Aku mau ini khotbah di jemaat ini misalnya. Silakan Pak. Gitu. Istrinya udah rela nih, udah ikhlas. Begitu ke sana pulang, Pak kita makan apa? Boncos. Gimana coba perasaannya? Dia sudah memberikan waktu apa segala macam. Jadi menurut saya harus kaya supaya istri-istri dan anak-anak ikhlas memberikan suaminya, iya betul. Memang punya istri ya. Memberikan suaminya kepada umat. Karena pada saat pemuka agama itu jadi milik umat, itu kan kita rental waktunya. Waktunya tuh dirental, Slim. Jadi menurut gua nggak apa-apa istri dan anaknya jarang ketemu bapaknya, tapi mobilnya Rolls Royce boleh dong. Mobilnya Alphard boleh dong. Itu kompensasinya. Jangan nanti umat bahagia, keluarga broken home, kan agak wadididau tuh. Siap. Jadi saya setuju pemuka agama harus kaya karena itu adalah bayaran yang sebanding. Mereka itu sudah pintar, mereka mengorbankan waktu bersama keluarga. Minimal hartanya semua pemuka agama harus 100 miliar. Tepuk tangan dulu untuk Coki Pardede. Selanjutnya, Tretan Muslim. Silakan. Pemuka agama boleh kaya. Sekarang saya berubah statement. Kok bisa begitu? Tapi, tak ada tapinya. Oh, tapi. Ya. Tapi pakai jalan yang benar. Misal kripto. Kripto. Sekarang saya tanya, lebih baik mana? Cari duit dengan cara kripto atau dengan cara mencari uang seperti itu malah menjelekkan agama itu sendiri. Oh, ada benarnya Anda Itu ada benarnya. karena kalau Anda berpikir, aduh panitia ngasih kecil, seperti ada yang naik mobil di sini. Saya tidak menuduh mencuri atau nilep atau apa. Tidak. Tapi cara dia itu, caranya itu. Orang sudah naik motor ke sini, Pak ada motor, ada kali BPKB-nya. Pas ngasih ada emasnya Bu, itu nanti balik 10 kali lipat. Balik gak biasanya? Balik Ini seperti saham bro. Gimana? Itu yang saya kalau pemuka agama terlalu miskin juga nggak baik. Karena Oke. takutnya dia apa? Menjual agama. Kalau terlalu miskin, ada benarnya juga. Ada banyak video yang orang celup-celup tangan, Ya. celup-celup tangan. Ya. Itu sembuh belum tentu, tapi COVID pasti. Boleh pemuka agama kaya, tapi caranya harus benar. Ya. Karena kalau dia mungkin cara-cara yang salah kayak gitu malah menjelekkan agama sendiri. Seperti ada di agama Anda. Ya. Saya koreksi. Maksudnya biar bisa dicek mutasinya juga gitu. Tepuk tangan dulu untuk Tretan Muslim. Terima kasih untuk semua penonton Kania Mania, Noiser, dan para Noise. Segitu dulu episode Ruang Sambat kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga Ruang 28 biar gak ketinggalan update episode terbaru dari kami. Sampai jumpa di Ruang Sambat lainnya. Ruang Sambat. Ah elah.